أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan tema taubat agar disayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan agar hamba Allah Subhanahu wa taala, agar manusia disayang oleh Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi, khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertobat dari hambanya, maka di lain ayat Allah pun juga menyerukan kepada hambanya agar bertobat yang sebenar-benarnya, agar bertobat dengan sesungguhnya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, jami'an, semuanya. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, pejabat ataupun rakyat, siapapun dia, selama dia berstatus sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala serukan untuk apa? Bertobat. Jami'an. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi ketika seorang hamba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan berikan keberuntungan kepadanya, Allah akan berikan kesuksesan kepadanya. Kenapa demikian? Karena Allah bantu, Allah tolong. Karena Allah sudah cinta kepadanya, Allah sudah sayang kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Jadi kalau kita bertobat, bertobat kepada Allah, bukan bertobat pada gunung, bukan bertobat kepada lautan, bukan bertobat kepada pohon kayu, bukan bertobat kepada batu. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tobat itu kita mengakui segala dosa kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, sehari kita berapa kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kita ini bergelimang dengan dosa dan maksiat, melakukan pelanggaran. Ada dosa mata, dosa kedua telinga, dosa kedua tangan, dosa kedua kaki, dosa alat kemaluan, dosa kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penuh dosa yang kita lakukan. Yang jadi pertanyaan, dalam sehari berapa kali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah bertanya kepada jamaah, Anda setiap hari berapa kali beristighfar? Berapa kali minta ampun kepada Allah? Ya setiap sholat. Berapa kali setiap sholat baca? 3 kali, 3 kali 5 baru 15 kali.
Padahal kita manusia biasa. Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk ke dalam surga, manusia pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali beristighfar. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dijamin masuk ke dalam surga, diberikan hak memberikan syafaat kepada umatnya, sehari semalam 100 kali minimal beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu kesuksesan keberhasilan sholat Jumat hari ini, setelah kita pulang, mulai hari ini masih ada sore, masih ada malam, kita beristighfar minimal 100 kali. Besok juga minimal 100 kali. Sampai kita meninggal dunia, kita beristighfar 100 kali. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Sampaikan ini kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu kita, sopir kita. Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya wirid. Di antara wirid itu adalah membaca istighfar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita disuruh bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Itu tobat yang tidak tercampur dengan syirik. Tobat yang tidak bercampur dengan kedurhakaan, dengan kesombongan. Tapi benar-benar dia bertobat kepada Allah. Benar-benar dia minta ampun kepada Allah. Sambil berlinang air matanya, dia menyesal tidak akan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan ada syarat bertobat. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. 3 poin berkaitan dengan diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah dia berhenti melakukan maksiat. Kalau dulu dia melakukan dosa dan kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya, maka dia tinggalkan itu semua. Ini baru poin yang pertama. Yang kedua, menyesal. Ada perasaan menyesal, dia telah melakukan dosa dan melakukan maksiat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim, Rasulullah SAW menjelaskan, an-nadamu taubah. Menyesal itu ada bagian dari taubat. Jadi dia menyesal telah melakukan dosa kemaksiatan. Yang ketiga adalah berniat tidak akan mengulangi lagi. Kalau bahasa Betawinya dia kapok dah, nggak mau lagi dia berjudi, nggak mau lagi dia berzina, nggak mau lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tercela. Tapi itu terkait pribadi manusia kepada Allah. Kalau terkait dengan yang lainnya, maka ditambah satu poin lagi. Apa itu? Meminta kehalalan dari orang yang diambil haknya atau dizolimi. Dia harus minta keredaan dari orang yang pernah dia zolimi. Kalau dia pernah memukul, dia harus minta redha kepada orang yang pernah dia pukul. Kalau dia membunuh, apapun bentuk pembunuhannya, apakah dia bacok, apa dia tembak, apa dia panah, apa dia parang, maka dia harus minta keredaannya. Dan harus dilakukan qisas. Kalau tidak, ini akan berlanjut sampai ke negeri akhirat. Ini kalau berkait dengan manusia. Oleh karena itulah kita harus nantiasa dalam kehidupan ini berbuat baik. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jangan kita melakukan kejahatan apalagi sesama muslim. Jangan kita melakukan kezaliman apalagi terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita melakukan perbuatan yang tercela apalagi kepada utusan atau wakil dari Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah, dalam mengembangkan agama Islam di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 71. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi dia sudah menyesal, dia minta ampun, dia beristighfar,
kemudian dia iringi dengan amalan-amalan kebaikan. Dia lakukan amal soleh yang bisa dia lakukan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Dia lakukan perbuatan-perbuatan baik, maka sesungguhnya dia sudah melakukan taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni pemimpin kita, Allah ampuni saudara-saudara kita, sanak famili kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaf wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afghan, wa Rohingya, wa Uyghur, wa fi kulli makan, kulli zaman, wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.